Halo Pak, perkenalkan nama saya Steven dengan NIM 280244384. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai Natural Language Processing. Learning objektif kita ialah pertama, memahami istilah seperti pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, jaringan saraf, pemrosesan bahasa alami, fisik komputer, pengenalan ucapan, dan sebagainya. Kedua, menggunakan alat dan platform AI untuk melakukan berbagai tugas seperti pembuatan konten, penilaian, umpan balik, dan sebagainya. Ketiga, mengevaluasi kinerja dan keterbatasan sistem dan alat AI. Dan yang terakhir, mendiskusikan implementasi etika sosial dan hukum dari AI. Natural Language Processing atau disingkat NLP. NLP merupakan NLP adalah tentang mengajarkan komputer untuk memahami dan menafsirkan bahasa manusia, memungkinkan kita untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa alami seperti yang kita lakukan dengan orang lain. NLP membantu komputer memahami arti dan konteks di balik kata dan kalimat. Ini termasuk mengenali bahasa yang berbeda, memahami bahasa gaul atau ekspresi sehari-hari, dan bahkan mendeteksi emosi dalam teks. Natural Language Processing atau NLP terbagi menjadi dua, yaitu NLU merupakan melibatkan penguraian bahasa manusia ke dalam format yang dapat dibaca mesin, yaitu dari teks menjadi makna. Dan NLG yang merupakan proses mengkonstruksi keluaran berupa bahasa alami dari masukan non-linguistik, yaitu menghasilkan teks dari data terstruktur. Timeline of NLP developments. Nah, gambar di bawah ini merupakan tabel History of NLP. Dapat dia pada tahun 1950 sampai pertengahan 1980 terdapat ini. Selanjutnya dari tahun 1980 sampai tahun 2000 terdapat ini. Selanjutnya awal tahun 2000 sampai 2018 terdapat ini, dan tahun 2019 sampai sekarang terdapat ini. Large Language Model. Large Language Model adalah model NLP tingkat lanjut dengan miliaran parameter dilatih pada pengumpulan data yang luas untuk memahami dan menghasilkan teks mirip manusia seperti ChatGPT. Fitur utama dari Large Language Model ialah pemahaman konseptual, kemampuan untuk memahami dan menghasilkan teks yang relevan secara kontekstual, pembelajaran transfer, menyempurnakan tugas tertentu setelah pra-pelatihan pada kumpulan data besar, skalabilitas performa meningkat dengan lebih banyak data dan ukuran model yang lebih besar. Kemajuan terkini dari NLP ialah ChatGPT 4.0 yang dibuat oleh OpenAI, peningkatan kemampuan dalam menghasilkan teks yang koheren dan peka konteks, menerima teks, audio, dan gambar sebagai input, gambar video sebagai input. BERT dari Google unggul dalam memahami konteks dua arah. T5 oleh Google berfokus pada konversi semua tugas NLP ke format teks ke teks. Beberapa aplikasi NLP, klasifikasi teks, mendeteksi spam, terjemahan mesin, eh, terjemahan mesin seperti Google Translate, analisis sentimen seperti ulasan produk, pengenalan ucapan seperti Bixby, Siri, dan Alexa, chatbots, dan agen percakapan. Teks analisis. Proses yang menggunakan sistem komputer untuk membaca dan memahami teks yang ditulis oleh manusia. Sentimen analisis yaitu implementasi sederhana dari analisis sentimen dapat dilakukan menggunakan ChatGPT dengan perintah yang tepat
ataupun dengan aplikasi-aplikasi AI lain seperti Perplexity, DeepSeek, eh, Google, Meta AI, ataupun aplikasi-aplikasi AI lainnya. Dengan memberikan perintah yang kita inginkan, maka mereka akan mencarikan jawaban atau melakukan perintah kita dengan relevan. Seperti kita bertanya kepada ChatGPT apa itu AI, maka ChatGPT akan merespon, AI atau Artificial Intelligence merupakan kecerdasan buatan yang merujuk pada teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru atau mensimulasikan kecerdasan manusia. AI bisa mencakup berbagai kemampuan seperti belajar dari data atau machine learning, memahami bahasa alami atau natural language processing, penglihatan komputer atau computer vision, dan pengambilan keputusan otomatis. Sentimen analisis. Penggunaan analisis sentimen yang lebih aplikatif adalah alat mendengarkan media sosial. Beberapa alatnya adalah Hootsuite, Sprout, Brand24, Brandmatch, dan Awario, seperti pada gambar. Next, text generation. Text generation adalah proses di mana sistem kecerdasan buatan atau AI menghasilkan konten tertulis yang meniru pola dan gaya bahasa manusia. Proses ini melibatkan penggunaan algoritma dan model bahasa untuk proses data input dan menghasilkan teks yang koheren beserta bermakna, mirip dengan komunikasi manusia alami. Chatbots. Pembuatan teks adalah bagian dari NLP yang berfokus pada pembuatan teks mirip manusia. Chatbots adalah program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan manusia. Mereka berinteraksi dengan pengguna melalui teks atau ucapan, menanggapi pernyataan, dan memberikan bantuan. Chatbots biasanya digunakan pada asisten pribadi seperti Bixby, Siri, Google Assistant, dan Alexa, serta aplikasi layanan pelanggan di situs web dan platform berpesanan seperti obrolan ChatGPT atau Google. Keterangan gambar atau video. Pembuatan teks digunakan secara otomatis membuat keterangan untuk gambar, video, atau konten media lainnya. Hal ini membantu membuat konten lebih mudah diakses dan menarik terutama bagi individu tunanetra atau mereka yang lebih menyukai konten berbasis teks atau berbasis video. Model pembuatan teks tingkat lanjut dapat memahami konteks gambar atau video dan menghasilkan teks yang mendeskripsikan adegan secara akurat, bukan melalui ucapan ke teks. Keterangan gambar. Pada gambar ini, AI mendeteksinya sebagai soal a boy is playing basketball, atau kita bisa meminta AI untuk membuat gambar dengan perintah made me two dogs play in the grass, maka AI akan membuatnya menjadi gambar ini. Begitu juga seperti contoh yang ada di sini. Oke, next, saya teks video. Kita bisa memberikan sebuah video kepada AI, misalnya pada contohnya ini, seorang anak-anak bermain sepeda, habis itu dia terjatuh, kemudian berdiri lagi, maka eh, mereka akan memberikan respon seperti ini. A boy is riding a bicycle, he loses his balance and fall on the ground, he gets back up and starts riding again. Atau perintah sederhana, atau pemahaman sederhana seperti a boy is riding a bicycle. Atau kita bisa minta sebaliknya berupa kita memberikan teks seperti seorang anak laki-laki sedang bermain sepeda, kemudian terjatuh dan dia bangkit lagi, maka mereka akan memberikan video seperti ini. Oke. Kemajuan terkini. Pemberian teks otomatis memiliki berbagai penerapan di berbagai industri, termasuk media sosial, e-commerce, pendidikan, dan hiburan. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan pengguna, meningkatkan aksesibilitas, dan menyederhanakan proses pembuatan konten. Salah satu contoh alat membuat caption untuk media sosial dapat dibuat melalui link ini. Machine Translation. Terjemahan mesin adalah proses penerjemahan teks secara otomatis dari satu bahasa ke bahasa lain menggunakan algoritma komputer. Hal ini bertujuan untuk menjembatani hambatan bahasa dan memfasilitasi komunikasi antara orang-orang yang berbicara bahasa berbeda.
Seiring waktu, terjemahan mesin menjadi lebih akurat berkat kemajuan kecerdasan buatan dan kumpulan data yang besar. Terjemahan mesin berfungsi paling baik untuk bahasa yang digunakan secara luas seperti Inggris, Spanyol, Prancis, dan Cina yang memiliki banyak data pelatihan. Peringkasan. Peringkasan teks mengambil sejumlah besar informasi dan memadatkannya menjadi bentuk yang lebih pendek dan mudah dikelola. Daripada membaca artikel atau dokumen yang panjang, ringkasan teks membantu orang dengan cepat memahami poin utama dan ide-ide kunci. Algoritma peringkasan teks dirancang untuk memahami tema utama dan informasi penting dalam sebuah teks. Mereka dapat mengidentifikasi kalimat dan frasa kunci yang menangkap esensi konten. Seperti ini contoh peringkasan. Diberikan sebuah artikel yang cukup panjang dan kita meminta teks summarization model, maka diberikan ringkasan dari teks yang kita berikan. Sekian dari saya, terima kasih.